Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ma'buda illallah, la matluba illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tatanan ibadah mahdhah salah satunya adalah berdoa. Berdoa kepada Allah, memanjatkan apa yang kita inginkan dan mengeluhkan apa yang kita risaukan. Maka dalam bentuk doa ini kita tentu sebagai hamba, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, maka kepada siapa kita harus berlindung, kepada siapa kita harus memohon, dan kepada siapa kita harus meminta. Atas anugerah karunia rahmat nikmat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah waktu berdoa, saat berdoa, dan sampaikan doa kita dengan penuh tawadhu, dengan suara yang lembut, sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa merasakan apa yang sedang kita keluhkan dan apa yang kita harapkan. Karena doa adalah komunikasi dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Maka berdoalah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dengan tawadhu, dengan rendah diri dan merendahkan dari segalanya, serta suara yang lembut, sebab Allah tidak suka dengan orang yang keterlaluan. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lafal doa yang kita bacakan bermacam-macam, dengan pembukaan dan dengan kalimat yang bermacam-macam juga. Tapi yang paling penting bukan kalimatnya yang kita bacakan, bukan lafalnya yang kita sebutkan, tapi sejauh mana menitikan hati kita, memurnikan jiwa kita dan keyakinan kita atas doa yang kita panjatkan. Lafal doa yang kita bacakan ketika tidak diiringi dengan perbuatan dan amaliyah kita, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi sesungguhnya lafal yang kita bacakan dan doa-doa yang kita panjatkan diikuti dengan perbuatan kita, akhlak kita, perilaku kita terhadap sesama, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, terhadap diri kita sendiri, insya Allah itu juga termasuk doa. Doa lafal yang dilafalkan, doa-doa afal yang kita perbuat. Karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang keterlaluan. Sombong adalah bagian dari pribadi kita sebagai manusia. Angkuh juga bagian dari sifat kita sebagai manusia biasa. Karena itulah kita perlu muraqabah dan kita perlu banyak muhasabah atas apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bukan jumlah, bukan banyak, tapi bagaimana kita menerima segala itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa di dalam tatanan ibadah mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagian yang sangat penting juga dalam bentuk amaliyah kita kepada Allah atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa kekuatan doa itu tidak terbendung dan tidak terbatasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ad-du'a minka wal ijabat minni." Doa adalah untukmu dan ijabah adalah aku berikan.
Jadi apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan Allah di dalam pikiran kita. Kita hadirkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rasakan bahwa kita ini adalah lemah, kita ini adalah hina, kita ini adalah fakir. Dan kalau tanpa perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa, jangankan untuk beraktivitas, jangankan untuk bekerja, jangankan untuk meraih sesuatu, untuk berdoa pun kita tidak akan mampu apabila kita tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang adalah yang bisa merasakan kehadiran Allah dalam bentuk sifat, dalam bentuk zat, dalam bentuk apapun, dalam bentuk segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata kita punya ilmu, punya pengetahuan, punya gelar, punya jabatan, punya martabat, punya apapun, tapi ketika kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah memohon, kita tidak pernah berserah, dan kita tidak pernah menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka itulah golongan orang-orang yang keterlaluan, golongan orang-orang yang sesungguhnya tidak tahu diri, dan golongan orang-orang yang akan merugi kelak di kemudian hari. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi waktu, mumpung kita masih diberi kesehatan, mumpung kita masih diberi kemampuan dalam finansi, mari kita manfaatkan finansi kita untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan dalam bentuk tenaga, mari kita manfaatkan tenaga kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan dalam bentuk apapun, mari kita manfaatkan, karena kemampuan itu jelas terbatas. Kemampuan itu jelas akan dibatasi dan tidak akan selamanya bersama kita. Saatnya kita lemah, saatnya kita tak berdaya, saatnya kita tidak mampu, maka pasti penyesalan Allah, penyesalan akan anugerah Allah Subhanahu wa taala pasti akan kita rasakan. Selagi itu masih bisa, dan sebelum penyesalan itu datang, mari jadikan doa sebagai senjata bagi orang-orang yang beriman. Ad-du'a saiful mu'minin. Bahkan doa adalah pedangnya orang-orang yang beriman. Di dalam mensikapi hidup dan dalam mensikapi kehidupan kita, banyak hal yang tidak kita harapkan, tapi itu yang terjadi. Maka itulah hadirnya Allah, karena Allah sayang kepada kita. Ada sesuatu hal yang tidak kita harapkan, tapi itulah yang diberikan. Itulah cintanya Allah kepada kita. Kita tidak tahu kenapa tidak Allah berikan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengerti akan segala-galanya. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu, mari sama-sama kita sebagai kifakir, sebagai yang lemah, sebagai yang tidak berdaya dan tidak punya kekuatan, mari hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kehidupan kita, bahkan di dalam keadaan apapun, hadirkan Allah. Niscaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.